Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya dalam pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang dan persebarannya. Untuk yang pertama itu ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu ada beberapa pendapat dari para ahli atau para ilmuwan. Yang pertama adalah Kern. Nah, Kern ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu bangsa Austronesia atau sering disebut dengan bangsa Asia, yang terbagi menjadi dua suku. Yang pertama itu adalah Proto-Melayu atau sering disebut dengan suku Melayu tua, dan yang kedua ada Detro-Melayu atau yang sering kita sebut dengan bangsa Melayu muda. Nah, dalam peta tersebut itu sudah digambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini, kalau menurut Profesor Kern, itu berasal dari kawasan Austronesia atau Asia, kemudian menyebar ke Indonesia. Itu kalau menurut Kern. Kemudian dasar-dasar dari Kern, kenapa Kern ini berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia ini berasal dari bangsa Austronesia, itu dengan beberapa bukti. Bukti yang pertama itu adalah kesamaan bahasa antara bangsa Indonesia dengan bangsa Austronesia atau bangsa Asia. Kemudian ada alat perang, kesamaan alat-alat perang yang digunakan untuk perang antara di Indonesia dengan di kawasan Asia itu mempunyai kesamaan. Dan nama-nama hewan itu menjadi salah satu bukti atau yang memperkuat bahwa Kern berpendapat kalau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Austronesia atau Asia. Kemudian bangsa Melayu itu dibedakan menjadi dua suku. Yang pertama itu Melayu tua atau sering disebut dengan Proto-Melayu. Yang kedua itu Melayu muda atau yang disebut dengan Detro-Melayu. Untuk Melayu tua itu yang mewarisi kebudayaan Paleolitikum, Pakson atau Hobin. Kemudian suku bangsa Indonesia yang termasuk anak dari keturunan bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu ini adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan dan suku Toraja. Ini merupakan suku-suku yang ada di Indonesia yang termasuk anak keturunan dari bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah bangsa Melayu muda atau Detro-Melayu yang mewarisi kebudayaan perunggu atau Dongson. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan dari bangsa Detro-Melayu atau Melayu muda itu yang pertama adalah suku Jawa, kemudian suku Melayu dan Bugis. Jadi kalau kita itu suku Jawa itu kita merupakan termasuk keturunan dari bangsa Melayu muda atau Detro-Melayu. Itu menurut pendapat dari Profesor Kern, ya. Kemudian pendapat yang kedua itu dikemukakan oleh Van Hein Geldern. Van Hein Geldern ini menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi itu mengalir perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk ke pulau Indonesia yang disebut dengan Austronesia. Ya, Austro itu artinya selatan dan Nesos artinya pulau. Jadi si Van Helden ini menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi itu datang
perpindahan penduduk dari kawasan Asia, kemudian berpindah ke pulau-pulau yang ada di sebelah selatan Asia, termasuk ke pulau Indonesia yang nantinya itu disebut dengan Austronesia. Kemudian bangsa Austronesia itu mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah dan Taiwan, kemudian sampai ke Pulau Selandia Baru yang ada di samping benua Australia. Itu menurut Van Heijgerden. Ya, kemudian Van Heijgerden ini pendapatnya dikuatkan dengan adanya kesamaan artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia. Nah, ini contoh dari artefak yang ditemukan di kawasan Indonesia maupun di Asia. Ini mempunyai kemiripan antara artefak-artefak yang ada di Indonesia dan artefak-artefak yang ada di Asia atau yang ditemukan di Asia, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, pendapat yang selanjutnya adalah pendapat dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini orang Indonesia. Muhammad Yamin berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia. Jadi bangsa Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain atau bangsa pendatang. Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak maupun fosil tertua di Indonesia dalam jumlah yang besar. Jadi kenapa Muhammad Yamin ini berpendapat bahwa asal-usul nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa kita sendiri, bukan dari bangsa yang lain. Itu karena didasarkan dari banyaknya penemuan artefak maupun fosil tertua yang ada di Indonesia dalam jumlah yang besar. Karena saking banyaknya artefak-artefak ataupun benda-benda purbakala, terutama masa pra-aksara, itu banyak ditemukan di kawasan Indonesia. Sehingga Muhammad Yamin berpendapat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari bangsa kita sendiri atau bangsa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, ini pendapat dari Max Muller. Max Muller ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara. Terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiami. Ya, ini yang mendasarkan kalau Max Muller ini berpendapat bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara atau kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini meliputi beberapa negara, ya. Ada Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand. Itu masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Itu pendapat dari Max Muller. Jadi dari Asia Tenggara kemudian berpindah ke Indonesia, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menurut William Smith. Kalau menurut William Smith ini didasarkan dari bahasa. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia mendiami wilayah Indonesia, kemudian Melanesia, dan Polinesia. Ini kalau menurut pendapat dari William Smith. Jadi William Smith ini melihat dari bahasa, ya, bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu, ya. Menurut William Smith ini berbahasa Togon, kemudian bahasa Jerman dan bahasa Austria. Kemudian bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini itu
nanti mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Untuk Melanesia dan Polinesia itu letaknya ada di kawasan Oseania atau kawasan Samudra Pasifik. Masih tetanggaan dengan negara Indonesia. Ini peta penyebarannya seperti ini. Ada dari Jerman, kemudian dari Austria, datang ke kawasan Oseania atau kawasan Pasifik. Itu menurut William Smith. Kemudian berikutnya adalah menurut Dr. Andes Muhammad Ali, mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Kemudian pendapat Muhammad Ali dipengaruhi bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Kemudian mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia. Nah, di sini menurut pendapat Muhammad Ali itu kedatangan bangsa Indonesia atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu melalui dua gelombang. Gelombang yang pertama itu terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Itu untuk gelombang yang pertama. Kemudian untuk gelombang yang kedua itu dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Nah, untuk pendapatnya Muhammad Ali ini itu diperkuat dengan pendapat dari Kern, ya, yang tadi pertama atau awal itu, bahwa asal usul nenek moyang kita itu berasal dari kawasan Cina Selatan atau Yunan. Seperti itu. Itu menurut Muhammad Ali. Kemudian berikutnya Profesor Dr. Krom ini berpendapat kalau asal-usul bangsa Indonesia itu dari daerah Cina Tengah. Kemudian mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Bisa kita lihat pada peta persebarannya bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Cina Tengah. Cina Tengah ini kemungkinan itu kawasan antara kawasan Laos, kemudian Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Kemudian datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya itu menurut pendapat Mayundar. Mayundar berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia itu berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan kawasan Pasifik atau kawasan Oseania. Nah, ini bisa kita lihat dalam peta persebarannya menurut Mayundar bahwa bangsa yang berbahasa Austronesia itu berasal dari India. Kemudian mereka menyebar melalui Indochina. Indochina itu kawasan Thailand, Myanmar, Laos, dan lain sebagainya. Kemudian turun ke bawah sampai ke Indonesia, turun lagi ke bawah sampai ke kawasan Oseania atau sering kita sebut dengan kawasan Pasifik. Itu menurut Mayundar yang dijelaskan pada peta yang bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah menurut Dr. Brandes. Dr. Brandes ini meneliti dengan perbandingan bahasa. Jadi dasar dari Brandes ini menggunakan perbandingan bahasa. Bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia ini memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara, Pulau Formosa, kemudian sebelah barat itu daerah Madagaskar,
atau pulau yang dekat dengan Afrika. Sebelah selatan yaitu tanah Jawa dan Bali. Kemudian sebelah timur sampai ke tepi pantai barat itu Amerika yang terdesak oleh alam. Nah, pada intinya Brandes ini menyampaikan pendapatnya bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia ini berasal dari kawasan Madagaskar yang datang ke kepulauan Indonesia. Ini menurut Brandes. Selanjutnya adalah persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum bangsa Melayu Austronesia masuk ke Indonesia, wilayah Indonesia itu sudah ada suku Wedit dan Negrito. Kedua suku tersebut itu berasal dari daerah Tonkin. Jadi sebelum bangsa Melayu Austronesia seperti Proto Melayu dan Detro Melayu masuk ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada yang meninggali atau yang menghuni, ya. Itu dari suku Wedit dan suku Negrito. Kedua suku tersebut berasal dari daerah Tonkin. Nah, untuk suku Wedit dan suku Negrito ini, anak keturunannya itu bisa kita lihat orang-orang yang ada di daerah timur. Contohnya misal yang ada di Papua, kemudian Papua New Guinea, Irian Jaya, Maluku, dan lain sebagainya. Kemudian dari Tonkin itu menyebar ke Hindia Belanda, kemudian ke Indonesia, hingga pulau-pulau yang ada di Samudra Pasifik atau atau sering disebut dengan kawasan Oseania. Ini persebaran suku Wedit dan suku Negrito. Ya, ini dijelaskan bahwa dari Tonkin itu persebarannya menuju ke Hindia Belanda. Hindia Belanda itu dulunya Indonesia, kemudian masuk ke pulau-pulau yang ada di Samudra Pasifik termasuk Papua, kemudian Papua New Guinea, Melanesia, Polinesia, dan lain sebagainya. Kawasan yang ada di Samudra Pasifik atau Oseania. Berikutnya, suku bangsa Melayu yang terdapat di Indonesia dalam proses menetapnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah bangsa Melayu tua atau sering kita sebut dengan Proto Melayu. Kemudian yang kedua ada bangsa Melayu muda atau Detro Melayu. Nah, untuk bangsa Melayu tua atau Proto Melayu adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang kali pertama di Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Yunan menuju Indonesia menempuh dua jalur. Jalur yang pertama itu adalah jalur utara dan jalur timur. Kemudian yang kedua itu adalah jalur barat dan jalur selatan. Ini jalur persebaran dari bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Yang pertama itu adalah jalur utara dan timur. Bangsa Proto Melayu itu melalui Teluk Tonkin, kemudian menuju ke Taiwan atau Formosa, kemudian ke Filipina, ke Sulawesi, kemudian ke Maluku dengan membawa kebudayaan kapak lonjong. Ini kalau kita lihat dari jalur utara dan timur. Kemudian persebaran periode Proto Melayu ini membawa kebudayaan batu baru atau Neolitiko atau kebudayaan batu muda. Yang kedua adalah jalur barat dan selatan.
Untuk jalur barat dan selatan ini melalui Semenanjung Malaka, kemudian masuk ke Sumatera, kemudian masuk ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, kemudian ke Jawa, dan ke Nusa Tenggara, dan membawa kebudayaan kapak persegi. Nah, persebaran periode Detro Melayu ini membawa kebudayaan logam. Kemudian berikutnya adalah bangsa Melayu Muda atau Detro Melayu. Bangsa Melayu Muda atau Detro Melayu adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang di Indonesia pada gelombang kedua, terjadi pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Melayu Muda ini datang ke Indonesia melalui jalur barat, yakni berangkat dari Yunan atau Cina, kemudian melalui Teluk Tonkin, kemudian sampai ke Vietnam, kemudian ke Thailand, kemudian Semenanjung Malaka, dan kemudian menyeberangi Selat Malaka hingga sampai ke Kepulauan Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dengan minum vitamin C dan banyak mengkonsumsi air putih. Jaga jarak dan selalu pakai masker apabila keluar rumah. Kemudian masker melindungimu dan melindungiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.